Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng aku Aulia Horenisa, mahasiswa pendidikan kimia FKIP UNS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cacat kristal. Sebelum membahas mengenai cacat kristal, kita harus tahu dulu nih apa itu kristal. Jadi kristal dalam materi kali ini bukan kristal sebagai bahan baku perhiasan ya. Jadi apa sih arti kristal yang sebenarnya itu? Nah, jadi kristal adalah benda padat yang terbentuk dari komposisi atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul dengan susunan berulang dan jarak yang teratur dalam 3 dimensi. Nah, langsung aja kita bahas mengenai jenis-jenis cacat kristal. Yang pertama ada cacat garis. Nah, cacat garis ini terjadi karena adanya diskontinuitas struktural sepanjang lintasan kristal atau dislokasi atau cacat akibat salah satu struktur kristal. Jadi ada sekelompok atom yang berada dalam posisi yang menyimpang. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada cacat titik. Jadi cacat titik ini terjadi akibat penumpukan yang salah ketika proses kristalisasi atau dapat juga terjadi akibat energi termal yang tinggi, sehingga memungkinkan atom-atom meninggalkan posisinya yang menghasilkan kekosongan. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini. Jadi, dalam susunan kristal itu terjadi kekosongan karena hilangnya atom dalam susunan kristal. Nah, cacat titik sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cacat kekosongan atau vakansi. Jadi, cacat kekosongan terjadi karena tidak terisinya suatu posisi atom pada lattis atau kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati atom, malah kehilangan atomnya. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Jadi, untuk contohnya ini adalah struktur dari kristal aluminium yang awalnya strukturnya teratur, lalu ada padatan aluminium ini kehilangan satu atom penyusunnya, sehingga terjadi kekosongan dalam struktur kristalnya. Jadi umumnya terjadi pada padatan non-ionik terjadi ketika ada suatu posisi kosong pada suatu kisi kristal karena ada satu atau lebih atom meninggalkan kisi. Nah, kekosongan ini menyebabkan penurunan kerapatan suatu zat padat. Secara fisik, padatan ini lebih ringan daripada padatan normal. Selanjutnya ada sisipan. Nah, sisipan adalah salah tempat. Maksudnya posisi yang seharusnya kosong justru ditempati oleh atom. Cacat sisipan ini terjadi ketika ada atom asing yang masuk ke dalam suatu kisi kristal, serta tidak ada pergantian posisi atom asli sehingga menyebabkan kerapatan atom meningkat. Pada gambar ini adalah contoh dari struktur kristal AU. Jadi, pada awalnya struktur kristalnya teratur, lalu ada atom dari Cu masuk pada struktur sehingga terjadi kerapatan yang meningkat. Nah, selanjutnya ada cacat Schottky. Nah, kekosongan pada suatu titik isi bersama-sama dengan cacat sisipan di permukaan. Jadi, pada cacat ini ada ruang kosong pada posisi kation dan diikuti dengan kosongnya posisi anion. Jadi, kation dan anion ini meninggalkan kisi kristal untuk menyeimbangkan muatan kristal.
Ada contoh, itu ada struktur kristal NaCl yang terdiri dari Na+ dan Cl-. Nah, pada kondisi awal, struktur kristalnya teratur seperti ini, lalu pada kondisi selanjutnya terjadi kehilangan anion yaitu Na+, lalu pada keadaan selanjutnya diikuti dengan kehilangan kationnya. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan muatan kristal. Selanjutnya ada cacat Frenkel. Jadi cacat Frenkel ini adalah kekosongan berpasangan dengan sisipan di dalam kristal membentuk cacat Frenkel. Di mana cacat Frenkel ini terjadi ketika satu ion atau kation kecil berpindah ke daerah sisipan di suatu kisi kristal normal, dan perpindahan ion tidak menyebabkan perubahan muatan kristal maupun kerapatan kristal. Misalnya pada struktur dari kristal AgCl pada kondisi awal strukturnya teratur, terdiri dari Ag+ dan Cl-. Lalu pada kondisi selanjutnya ada satu ion yaitu ion Ag+ yang mulai berpindah ke daerah sisipan. Lalu di sini terjadi kekosongan yang dimana hal ini terjadi karena ion Ag+ berpindah ke daerah sisipan. Oke teman-teman, itu dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.